إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الهادرون جماعة صلاة Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari Jumat yang penuh berkah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah untuk senantiasa menanamkan niat kita, menancapkan niat kita untuk senantiasa bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Proses daripada ibadah kita jamaah sekalian tentu semuanya berjalan dari sumber sejarah-sejarah para pendahulu kita, dari para nabi dan rasul Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada ibadah yang terlepas dari kita dan tidak ada ibadah yang kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari kecuali semua bersumber dari para pendahulu kita, para as-salafus salih, dari Rasulullah, para nabi dan rasul Allah, para sahabat-sahabat, tabi'ut tabi'in dan para imam-imam kaum muslimin. Itulah yang menjadi rujukan dan referensi kita di dalam beribadah. Terkhusus pada ibadah yang dimana dikatakan ibadah tersebut adalah ibadah yang terbesar, ibadah yang terhebat dan ibadah yang termulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana kaum muslimin sudah bersama-sama kita menyaksikan dan melihat dan merasakan bentuk daripada ibadah tersebut. Dan ibadah tersebut adalah ibadah-ibadah yang termulia sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tidak ada ibadah yang terbaik daripada bulan-bulan tersebut, di mana di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan ma min ayyamin al-amal salih fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam, yakni al-ashr. Tidaklah suatu amalan yang mana amalan itu adalah amalan yang paling terbaik di antara amalan-amalan selainnya dari bulan-bulan selainnya, yakni al-ashr, yakni 10 pertama di bulan Dzulhijjah,
Kita sudah melewatinya jamaah sekalian. Namun ada poin yang harus kita benar-benar pahami dalam amalan dan ibadah itu. Tentu kita sudah melakukan bagi mereka yang telah mengerjakan amalan-amalan ibadah-ibadah terkhusus di bulan pertama, di bulan Dzulhijjah. Dan ibadah tersebut yang paling termulia yang telah umat Islam lakukan bagi mereka yang mampu, yakni berkurban. Mengalirkan darah di hari nahar, di tanggal 10 Dzulhijjah, setelah para jamaah haji wukuf di padang Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Disitulah berakhir dari seluruh rangkaian ibadah-ibadah, amalan-amalan di bulan Dzulhijjah, sehingga ditutup dengan kemuliaan yang terbesar, keagungan yang terbesar, yang dimana setiap hamba mengerjakannya, melakukannya bagi mereka yang telah diberikan kemampuan, kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni mengalirkan darah di hari nahar di tanggal 10 Dzulhijjah sampai 11, 12, 13 di bulan Dzulhijjah. Itulah salah satu bentuk kemuliaan terbesar. Semua itu jamaah sekalian bersumber dari sejarah, belajar dari hikmah sejarah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalam, di mana pada saat itu Nabi Ibrahim diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an, Ibrahim berkata kepada anaknya, "Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manam, sesungguhnya saya melihat dalam mimpi." Di mana dalam mimpi itu dikatakan anni azbahuka. Di situ saya bermimpi melihat, diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih engkau. Fandur mada tara, bagaimanakah pendapatmu wahai anakku tentang perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menyembelih engkau? Jawaban seorang yang ikhlas kepada Allah, jawaban yang berdasarkan keimanan kepada Allah, ketakwaan kepada Allah, ketakutan kepada Allah, rasa dekatnya kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala mendengarkan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi Ismail alaihi salatu wassalam berkata kepada ayahnya, "Ya abati fa'al ma tu'mar." Wahai ayahku, laksanakan, kerjakan apa yang telah diperintahkan oleh Rabb engkau, yakni Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Maka sungguh engkau mendapatkan ataupun menemukan saya adalah orang-orang yang paling bersabar. Perhatikan jamaah sekalian, ini perintah untuk disembelih. Jawabannya sami'na wa ata'na, dengar dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bentuk perintah yang sangat luar biasa. Adakah orang kalau diperintahkan seperti itu dia sanggup untuk mengerjakannya, untuk menyembelih anaknya? Jangankan itu jamaah sekalian, di dalam Al-Quran dikatakan aqimus shalah wa atuz zakat. Dirikan salat, tegakkan salat, tunaikan zakat. Aqimus shalah, dirikan salat. Yang jumlahnya umat Islam ini kalau diperkirakan jamaah sekalian, hampir di setiap tahunnya salat Id penuh itu lapangan. Namun pada saat salat lima waktu yang lebih wajib,
menekankan kewajibannya salat 5 waktu jauh lebih wajib jika kita berbicara salat Id. Mereka berbondong-bondong untuk menyambut hari kemenangan. Namun tatkala aqimus shalah, dirikan salat, tegakkan salat, wajib bagi setiap kaum Adam laki-laki untuk hadir ke dalam masjid. 5 waktu dirikan salat. Namun tatkala perintah itu hadir, perintah itu datang, yang seyogyanya di Idul Fitri, hatta masjid tidak mencukupi hingga lapangan. Namun pada saat perintah untuk menunaikan salat 5 waktu, masjid hanya mampu terisi 1 shaf. Kemana umat Islam pemahamannya, ketundukannya, ketaatannya kepada Allah? Wajib mana? Salat Id, salat tarawih daripada salat 5 waktu? Ini yang harus ditanamkan pada jiwa kaum muslimin. Mereka yang hanya melaksanakan sesuai keinginannya adalah jiwa-jiwa pengecut. Hendaknya jemaah sekalian, kita benar-benar memahami, jika dia mendapatkan perintah dari Allah, orang yang benar-benar taat kepada Allah, tunduk kepada Allah, taat kepada Allah, melaksanakan perintah Allah, sami'na wa ata'na, itu baru salat 10 menit di masjid. Mereka tidak mampu. Bagaimana perintah Nabi Allah kepada Ibrahim alaihissalatu wassalam? Nabi Muhammad SAW, Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam diperintahkan oleh Allah sembelih anaknya. Apa jawaban anaknya? Satajiduni insyaallah minas sabirin. Itulah bentuk orang yang benar-benar imannya tertancap di dalamnya, imannya tertanam di dalamnya, ketakwaannya, ketakutannya, harapannya, takarrubnya benar-benar diaplikasikan dalam bentuk amalan dan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang harus kita pahami jemaah sekalian. Harus kita pahami bagaimana bentuk makna daripada ibadah tersebut di saat Allah memerintahkan kita untuk melaksanakan sesuatu yang wajib dan kita melaksanakan sesuatu yang sunnah. Jemaah sekalian yang sama-sama berbahagia dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hari nahar, disitulah bentuk ujian seorang hamba. Dia mengalirkan darah, tujuannya apa? Ketaatan, ketundukan, atau ada selainnya? Ada yang mengalirkan darah untuk memamerkan apa yang dialirkan, ya, untuk meniatkan selain daripada Allah. Niat selain daripada Allah Subhanahu wa taala bukan hanya sekedar dikatakan tidak mengucapkan bismillah tatkala menyembelih, namun juga masuk dalam kategori tatkala dia menyembelih bismillah, namun ingin dikatakan orang yang hebat, orang yang kaya, ingin dikatakan banyak sembelihannya. Baik, ini harus diperbaiki jiwa dan hati kita jamaah sekalian. Tatkala hendak kita mengalirkan darah, maka benar-benar perbaiki niat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, hanya ingin mengharapkan pahala yang besar, yang mulia. Karena Idul Kurban adalah salah satu pelaksanaan perayaan ibadah yang paling mulia dan teragung di sisi Allah Subhanahu wa taala, yang dimana setiap hamba dikhususkan oleh Allah untuk melaksanakan menunaikannya bagi mereka yang memiliki hewan ternak. Walikulli ummatin mansakan liyadhkuru ismallah ala ma razaqahum min bahimatil an'am. Setiap umat itu telah ditentukan bagi mereka untuk mensakan, mengalirkan darah, menyembelih
Untuk apa jemaah sekalian? Liyadhkurusmallah, untuk mengingat, mengagungkan, memuliakan, membesarkan nama Allah Subhanahu wa taala ala ma razaqahum min bahimatil an'am, atas apa-apa rezeki yang telah Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita jemaah sekalian. Oleh karena itu, kita mengalirkan darah, kita menyembelih hewan kurban kita, hewan pilihan kita yang telah menjadi hewan ataupun pilihan dari Allah Subhanahu wa taala untuk kemampuan kita mendirikan dan menegakkan itu, maka seluruhnya serahkan pada Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan, meraih keagungan, kemuliaan, kebaikan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala atas ibadah yang telah kita tunaikan dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Hada aqulu qouli hada wastaghfirullahu li wa lakum fastaghfiruni innahu jawadul karim. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umurud dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Para hadirin sekalian, jamaah salat Jumat yang sama-sama dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Teringat kita dalam suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana hadis Rasulullah SAW benar-benar memahamkan kepada kita makna ataupun arti daripada penghambaan, pengaliran darah kurban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Rasulullah SAW yang disebutkan, la'anallah man dzabaha li ghairillah. Allah Subhanahu wa taala dikatakan melaknat orang-orang yang menyembelih, mengalirkan darah li ghairillah, yang dimana maksud dan tujuannya, niatnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah salah satu pegangan kita jemaah sekalian. Tatkala kita menyebutkan, mengucapkan bismillah Allahu akbar, maka betul-betul pada saat itu tancapkan ibadah kita senantiasa hanya benar-benar kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita peruntukkan ibadah kurban yang kita lakukan, sebagaimana tatkala kita salat, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, pada saat itu kita berdiri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, benar-benar kita harapkan penghambaan kita kepada Allah dan permohonan kita hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disebutkan dalam Al-Quran, yang sering kita ucapkan, yang sering kita lafalkan, qul innas salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah, innas salati, sesungguhnya salatku, wa nusuki, sesembelihanku, hewan yang kita kurbankan, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai jamaah sekalian, seluruh bentuk gambaran dari ibadah yang kita kerjakan ini rusak karena niat kita yang tidak benar dalam melaksanakan ataupun mewujudkan daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian jamaah sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa terus menerus memberikan keistiqomahan kepada kita, menjaga ibadah kita, menjaga akidah kita, menjaga amalan kita, senantiasa kita selalu berada di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita senantiasa selalu berada di atas ketundukan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangka melaksanakan perintahnya dan menjauhi segala apa yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah
subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wal ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma ij'alna minal muttaqin haqqan. Allahumma ij'alna minal mukhlisin haqqan. Rabbana wa hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wa sallima tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ila akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.